Kepolisian akhirnya melakukan otopsi ulang. Ahli forensik dari TNI dan sejumlah perguruan tinggi dilibatkan. Ini dilakukan guna menepis keraguan keluarga dan masyarakat terkait penanganan kasus kematian sang ajudan. Proses otopsi sudah dilakukan. Teka-teki penyebab kematian Brigadir Yosua pun akan segera ketahuan. Apakah karena penembakan atau penyiksaan? Hasil otopsi juga akan menjawab berbagai rumor dan spekulasi. Mampukah otopsi ulang menjadi titik terang terkait kasus kematian Brigadir Yosua? Dan akankah otopsi ini menjawab semua misteri di balik kasus ini? Inilah Satu Meja The Forum, babak baru kasus Brigadir Yosua. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Sudah 20 hari terbunuhnya Brigadir Yosua masih jadi misteri. Sudah 3 kali Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri agar kasus Brigadir Yosua dibuka secara transparan. Namun siapa pelaku yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas masih gelap. Mampukah ekshumasi dan otopsi ulang mampu mengungkap misteri? Itulah yang saya akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir. Di studio ada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia BK Ulung Hapsara. Malam, Mas BK. Selamat malam. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Malam Pak Benny. Selamat malam. Ya, oke. Kemudian ada ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmajam. Malam, Dr. Jaya. Selamat malam, Pak. Kemudian ada juga pengacara dari keluarga Brigadir J, Nelson Simanjuntak. Malam, Bang Nelson. Malam, ya. Oke, kita coba lihat paket terlebih dahulu ya, bagaimana perkembangan kasus ini telah dirangkum oleh tim Satu Meja. Bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Rabu siang, tim 7 ahli forensik selesai melaksanakan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Otopsi ulang dilakukan oleh sejumlah pakar forensik di RSUD Sungai Bahar, Jambi. Proses otopsi ulang ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan mengenai kecurigaan keluarga bahwa kasus kematian Brigadir Yosua apakah memang karena kasus tembak-menembak seperti yang diberitakan sebelumnya atau karena kasus penganiayaan. Berbagai desakan mencuat agar jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang, tidak lepas dari sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Pembunuhan berencana itu berdasarkan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan Karopenmas. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, kesaksian kunci Barada Eliezer, dan berbagai bukti baru termasuk rekaman CCTV akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Misteri kasus ini pun tampaknya menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Presiden menegaskan kepada Kapolri agar proses hukum yang mengaitkan Jenderal Polisi Bintang 2 Irjen Pol Verdi Sambo ini
berjalan transparan dan diusut tuntas. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampai saat ini, perhatian publik masih tinggi atas kasus kematian Brigadir Yosua di rumah pribadi Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus ini sudah semestinya diselesaikan hingga tuntas demi rasa keadilan bagi masyarakat dan terutama bagi keluarga. Sebelum saya memulai dialog dengan sejumlah narasumber, saya akan sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga yang sudah berada di rumah Brigadir Yosua di Muaro, Jambi. Selamat malam, Dian. Dian, bisa dilaporkan bagaimana proses otopsi yang sejak pagi sampai malam hari ini? Ya, proses otopsi berjalan sesuai dengan jadwal, sudah dilaksanakan pada Rabu pagi tadi, Mas Budiman, dan sesuai dengan alur yang direncanakan sebelumnya, setibanya jenazah di RSUD Sungai Bahar, ini langsung dilakukan prosesi buka peti jenazah yang diwakilkan oleh dua perwakilan dari kerabat dan juga anggota keluarga dari Brigadir Yosua. Setelah dipastikan bahwa identitasnya betul merupakan Brigadir Yosua, maka tim forensik ini langsung bekerja melakukan proses otopsi di kamar jenazah dan sesuai dengan prediksi bahwa proses otopsi ini berlangsung atau memakan waktu sekitar 3 jam karena kita ingat tadi dimulai sekitar pukul setengah 10 pagi, kemudian selesai dilakukan sekitar pukul setengah 1 siang. Kemudian juga selesai melakukan otopsi tadi pihak tim forensik ini diwakili oleh Ketua Tim Forensik yakni Dr. Ade Firmansyah menyampaikan bahwa selama 3 jam ini tim forensik yang melakukan otopsi mendalami temuan-temuan luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Nah nantinya atau maksud saya sampel jaringan otopsi ini juga sudah nantinya rencananya akan dibawa ke laboratorium di Jakarta untuk diteliti lebih lanjut dan kemudian juga tadi disampaikan penelitian ini akan memakan waktu sekitar 2-4 minggu. Kemudian setelah itu juga akan dilakukan pengolahan data oleh tim forensik yang juga nanti akan memakan waktu sekitar 4-8 minggu. Jadi memang proses untuk mengetahui hasil otopsi nantinya masih akan cukup butuh waktu ya, Mas Budiman. Dan kemudian betul sekali nanti setelah proses otopsi selesai juga jenazah dari Brigadir Yosua ini langsung kembali dikebumikan, dimakamkan. Dan yang menarik adalah akhirnya ini pihak keluarga bisa melepas jenazah dan juga memakamkan jenazah Brigadir Yosua ini secara kedinasan begitu. Yang kita ingat sejak awal inilah yang dituntut oleh pihak keluarga. Dian, jadi sejauh mana yang Anda lihat respon dari keluarga setelah kemudian otopsi ulang dilakukan dan kemudian dimakamkan kembali dengan acara yang kedinasan? Gimana respon keluarga? Cukup puas dengan itu atau gimana Anda lihat? Ya sebenarnya hal ini perlu kami konfirmasi kepada pihak keluarga, Mas Budiman. Karena sampai dengan malam hari ini masih banyak sekali rangkaian pertemuan internal keluarga yang dilakukan, jadi kami belum mendapatkan pernyataan terkait dengan respon keluarga. Tapi kalau berdasarkan perbincangan terakhir saya dengan pihak keluarga pagi tadi, mereka pada prinsipnya sudah mempercayakan nanti hasil otopsi kepada tim forensik independen karena mereka juga sebelumnya sudah melakukan pertemuan, sudah dijelaskan banyak hal, sudah dikomunikasikan begitu. Kemudian juga tadi selesai proses otopsi, tim forensik juga menyampaikan ya sudah mengkomunikasikan secara garis besar apa temuan dari tim forensik begitu ya hasil umumnya kepada pihak keluarga. Dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan ayah dari Brigadir Yosua. Beliau menyampaikan bahwa nanti apapun hasil proses otopsi ini akan diterima karena yang dibutuhkan oleh pihak keluarga hasil ini nantinya bisa mengungkap kecurigaan mereka terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua. Mas Budiman. Ada berapa dokter forensik tadi yang terlibat melakukan otopsi ulang dan ada nggak nama-nama yang Dian tahu?
Ya, ada 7 dokter forensik yang terlibat. Ini diketuai oleh Dr. Adi Firmansyah, Mas Budiman, yang track recordnya ke-7 tim forensik ini juga tidak diragukan lagi. Selain Dr. Adi Firmansyah, ini juga ada Dr. Yudi, kemudian ada saya akan coba lihat catatan saya, ini ada Dr. Sofiana, Dr. Arif Rahman, kemudian juga ada beberapa dokter, totalnya ada 7. Ini yang juga dianggap memiliki track record yang cukup baik dan dinilai juga oleh berbagai pihak tim ini bekerja secara independen dan juga imparsial. Ini juga yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Forensik Dr. Ade Firmansyah. Mas Budiman. Kalau yang Dian baca dari permintaan harapan dari keluarga atau respon dari keluarga setelah otopsinya dilakukan dan kemudian semua permintaannya dikabulkan oleh kepolisian termasuk ekshumasi, otopsi ulang dan dimakamkan secara kedinasan, responnya sudah Dian dapat? Iya, diperkirakan responnya akan positif, Mas Budiman, karena seperti yang Mas Budiman sampaikan tadi, seluruh permintaan keluarga ini ya memang dipenuhi begitu ya oleh pihak-pihak terkait dari proses ekshumasi, kemudian otopsi ulang sampai bahkan dimakamkan secara kedinasan. Tetapi pernyataan resminya ini kita belum dapat bagaimana respon dari pihak keluarga. Tapi kalau bisa digambarkan, ya tentu saja responnya harusnya positif dan juga mereka pagi tadi juga sudah mengatakan kepada awak media akan menerima apapun nanti hasil dari proses otopsi yang sudah dilakukan pada pagi tadi. Mas Budiman. Sekarang apa aktivitas di rumah keluarga, Dian, bisa diceritakan apakah sembahyang dan siapa aja yang datang ke sana dan apakah ada penjagaan dari kepolisian lagi atau gimana? Ya, beberapa menit yang lalu ini kami pantau masih cukup ramai. Tadi rumah dari Brigadir Yosua didatangi oleh sejumlah kerabat, keluarga, dan tadi kami juga sempat bertanya apa yang dilakukan. Ya, jawabannya adalah ada kegiatan internal keluarga saja, memang pertemuan antar keluarga besar, mendiskusikan banyak hal begitu ya. Dan kemudian juga ini masih harusnya diberi ruang ya bagi pihak keluarga untuk mungkin mencerna apa yang mereka alami sampai dengan sejauh ini, diberi ruang juga untuk merasakan duka dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penjagaan di area rumah Brigadir Yosua ini sejak awal memang tidak dilakukan, bahkan malam ini juga tidak ada penjagaan khusus, Mas Budiman. Penjagaan hanya dilakukan pada saat pagi tadi dalam rangkaian proses ekshumasi dan juga otopsi, itu pun dilakukan hanya di sekitaran atau jalur-jalur steril yang digunakan termasuk di RSUD Sungai Bahar. Kalau di kediaman Brigadir Yosua saya pastikan tidak ada pengamanan sama sekali. Di pemakaman masih dijaga? Ya, kalau untuk di pemakaman juga nampaknya sudah tidak ada penjagaan khusus karena kalau kemarin ada penjagaan itu sifatnya adalah ya memang karena permintaan keluarga ingin menjaga barang bukti, tidak ingin sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kondisi jenazah sebelum otopsi dilakukan. Tapi karena otopsinya sudah dilakukan sampai dengan pada malam hari ini tidak ada penjagaan khusus seperti beberapa hari sebelumnya yang kita pantau, memang ada penjagaan-penjagaan khusus yang dilakukan baik itu oleh pihak keluarga maupun organisasi kemasyarakatan. Tapi malam hari ini ya kondisinya sudah berubah, Mas Budiman. Tidak ada lagi penjagaan khusus seperti beberapa hari terakhir. Baik, oke. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV dari Muaro, Jambi. Saya akan bertanya kepada Bang Nelson Simanjuntak ya, pengacara dari keluarga Brigadir J. Bang Nelson, ini masih butuh waktu, kira-kira 4 minggu atau sampai 8 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga sambil menunggu hasil otopsi? Tapi penjelasan Bang Nelson setelah jeda berikut ini. Baik.